Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Aulia Smawati dari kelas 4B Pendidikan Agama Islam. Saya akan menempuh tugas UTS mata kuliah Filsafat Ilmu. Dosen pengampu yaitu Bapak Saiful Mukti. Di sini saya akan membahas sedikit tentang terminologi yang terkait dengan ilmu, perbedaan dan persamaan ilmu dan sains. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian-pengertian dari ilmu, dari sains atau sains dan lain-lainnya. Untuk yang pertama itu ada ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, yang berarti pengetahuan. Merupakan lawan kata dari jahil, yang berarti ketidaktahuan atau kebodohan. Jadi kata ilmu dalam bahasa Arab biasa disepadankan dengan kata ma'rifah atau pengetahuan, fikih pemahaman, hikmah kebijaksanaan, dan hidayah petunjuk. Nah, itu ilmu menurut bahasa Arab. Nah, adapun menurut Saifuddin Anshori merumuskan definisi atau ilmu pengetahuan yaitu usaha pemahaman manusia yang disusun dalam suatu sistem mengenai kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian, dan hukum tentang hal ihwal yang diselidiki alam, manusia, agama sejauh yang dapat dijangkau oleh pemikiran yang dibantu penginderaan manusia itu, yang kebenarannya diuji secara empiris, riset dan eksperimental. Nah, adapun kata ilmu dalam Al-Quran itu kata ilmu berbagai bentuknya terulang dalam Al-Quran itu sebanyak 854 kali dalam Al-Quran itu. Jadi ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Karena itu segala yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Ahli Islaman berpandangan bahwa ilmu adalah segala macam pengetahuan yang berguna bagi manusia dalam kehidupannya, baik masa kini dan masa depan, baik fisika maupun metafisika. Selanjutnya itu ada sains atau sains. Menurut istilah sains dalam bahasa Inggris kenyataannya diserap atau terambit atau berasal dari kata science dalam bahasa Latinnya yang bermakna sama dengan to know, knowledge yang artinya mengetahui atau pengetahuan. Jadi sains itu berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya mengetahui atau pengetahuan. Selanjutnya, objek yang dibahas atau dikaji oleh sains adalah sesuatu yang nyata atau real, yaitu yang dapat dicerna melalui bukti-bukti empiris. Jadi, objek yang dibahas dalam sains itu sesuatu yang nyata, yang dapat dicerna dalam bukti dapat dibuktikan melalui bukti-bukti empiris. Terus selanjutnya ada logi atau logos. Istilah logi atau logos yaitu berasal dari bahasa Latin, terambil dari logi yaitu akal sehat atau doktrin teori. Dari kata logi selanjutnya dipergunakan untuk menunjukkan adanya pikiran yang benar sesuai aturan atau pedoman berpikir yang selanjutnya disebut dengan logika. Selanjutnya itu ada knowledge atau pengetahuan. Oke. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan itu apa? Berasal dari kata tahu yang berarti mengerti sesudah melihat atau menyaksikan atau mengalami. Berarti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pengetahuan itu berasal dari kata tahu, berarti yang diartikan berarti mengerti sesudah melihat atau menyaksikan atau mengalami.
Jadi pengetahuan itu berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian. Dari etimologi di atas disimpulkan bahwa pengetahuan yaitu segala sesuatu yang diketahui oleh individu manusia, apakah langsung atau tak langsung, salah atau benar, dinamakan pengetahuan atau knowledge. Untuk selanjutnya itu ada mistik. Apa sih itu mistik? Nah, di sini saya akan sedikit ya. Secara bahasa, mistik itu berasal dari the mystery or esoteric, rite or doctrine, misteri, ritual, dan doktrin esoterik. Nah, menurut Ahmad Tafsir menyatakan pengetahuan mistik adalah pengetahuan yang tidak dapat dipahami secara rasional. Jadi menurut Ahmad Tafsir ini menyatakan bahwa pengetahuan mistik ini pengetahuan yang tidak dapat dipahami oleh secara rasional gitu. Nah, mistik juga identik dengan ajaran kebatinan yang kadangkala terdapat unsur misteri atau rahasia, serta sulit dibuktikan melalui riset yang bersifat empirical evidence atau pembuktian secara nyata. Selanjutnya itu ada mitos. Nah, mitos sering kita dengar ya, mitos itu apa? Nah, makna yang sama juga ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa mitos berarti cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul alam semesta, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam dan diungkap dengan cara gaib. Nah, jadi di pengertian ini ada pengertian ilmu, pengertian sains, pengertian mistik, logos, knowledge, dan mitos ini itu terdapat dalam pengertian apa. Untuk selanjutnya itu apa sih perbedaan ilmu dan sains. Nah, sini saya akan perbedaan ilmu dan sains ada beberapa aspek. Ada dari menurut aspek ontologis, epistemologi, nilai, dasar, dan objek. Nah, itu perbedaannya bagaimana? Untuk yang pertama itu dari aspek ontologi. Nah, perbedaan ilmu dan sains itu bagaimana? Nah, ilmu menurut aspek ontologi ya, ilmu berasal dari kehendak maha mutlak, yakni Tuhan yang didasari oleh keyakinan mendalam atau baca iman. Ilmu adalah akumulasi keyakinan yang tidak sekedar sebuah proses tetapi juga langsung, seperti yang ada pada ilmu laduni, di mana seorang bisa saja mendapatkan sesuatu tanpa melalui proses bagaimana lahirnya sebuah teori dalam sains. Orang biasa saja mendapatkan pemahaman tentang sesuatu melalui ilham atau hidayah. Itu menurut ontologi ilmu. Sains itu bagaimana? Sains itu berasal dari jahan yang didasari oleh probabilitas. Sains adalah sebuah proses yang kompleks dan melibatkan banyak unsur. Sains selanjutnya adalah membahas sesuatu yang ada tentang keberadaan sesuatu atau eksistensi sesuatu. Nah, itu perbedaan antar ilmu dan sains menurut aspek ontologis. Terus selanjutnya itu menurut aspek epistemologi. Nah, ilmu berkaitan juga dengan hati, rasa, kolbu, sehingga ilmu tidak sekadar sesuatu yang kasat mata sebagaimana yang ada dalam sains. Nah, sains adalah prosedur metode ilmiah yang dimulai dari masalah dan berakhir ke masalah. Ketika masalah terus bergulir, maka proses tersebut tidak pernah berhenti bergerak secara simultan. Metode ilmiah berkaitan dengan persoalan empiris atau panca indera.
Selanjutnya yaitu aspek nilai. Ilmu terkait dengan nilai, yaitu nilai ketuhanan. Sedangkan sains bersifat bebas nilai atau free view. Nah, jadi menurut aspek nilai ini, ilmu itu terkait dengan nilai ketuhanan, tetapi sains itu tidak bersifat bebas nilai. Nah, begitu. Mungkin selanjutnya yaitu aspek dasar. Nah, ilmu harus berpijak didasari oleh iman. Ilmu dan iman ibarat mata uang koin yang mempunyai dua sisi. Artinya, ilmu harus berkembang sejajar aplikasinya dengan iman yang berasal dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebaliknya, kalau sains itu hanya berpijak kepada postulat atau asumsi buatan manusia. Jadi menurut aspek dasar ini, ilmu itu harus seimbang sejajar aplikasinya dengan iman yang berawal dari Tuhan atau Allah. Tapi untuk sains sendiri ini hanya berpijak kepada postulat atau asumsi buatan manusia saja. Jadi tidak ada sejajar dengan iman yang berasal dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir ini menurut aspek objek. Nah, objek yang dikaji atau dibahas oleh ilmu yaitu sesuatu yang ada atau berwujud dalam kondisi yang nyata atau konkret maupun yang gaib, bersifat metafisika seperti iblis, surga, alam barzah dan lainnya. Nah, adapun sains hanya membahas sesuatu yang berwujud nyata, konkret, tidak termasuk yang gaib. Jadi di aspek objek ini untuk ilmu ilmu yang sesuatu yang berwujud dalam kondisi yang nyata atau dalam maupun yang gaib bersifat metafisika itu menurut aspek objek. Nah, adapun menurut sains sendiri itu hanya membahas sesuatu yang nyata saja, tidak termasuk yang gaib. Itu perbedaan ilmu dan sains. Ada 5 perbedaannya dari aspek ontologis, aspek etimologis, nilai dasar, dan objek. Untuk selanjutnya itu ada persamaan ilmu dengan sains. Apa sih persamaannya? Oke. Di sini yang pertama itu ilmu dan sains keduanya merupakan milik manusia untuk mencari kebenaran dan digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Untuk yang kedua, cara kerja ilmu ataupun sains sama-sama menggunakan akal sehat dalam mencari kebenaran, walaupun objek bahasan atau kajiannya yang berbeda. Selanjutnya, yang terakhir ini, persamaan ilmu dan sains ini sama-sama untuk memahami keberadaan setiap yang ada di alam semesta. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.